Di sebuah kapal riset milik pemerintah China, seorang ilmuwan senior berdiri memandang lautan yang luas tak bertepi. Namanya Dr. Liang Wei, ahli oseanografi yang dihormati di Asia Timur. Selama puluhan tahun, ia meneliti laut, arus, kadar garam, suhu, dan misteri yang tersembunyi di kedalaman samudera. Namun hari itu berbeda. Dr. Liang dan timnya sedang melakukan penelitian di daerah pertemuan dua lautan, Laut China Selatan dan perairan Samudra Pasifik. Secara logika, kedua laut ini seharusnya bercampur. Arus laut membawa air dari satu wilayah ke wilayah lain. Tapi, alat-alat pengukurnya menunjukkan hal aneh. Air laut dari dua sisi ini memiliki karakteristik yang berbeda, dan mereka tidak tercampur. Ia mengulang pengukuran. Hasilnya sama. Kadar garam, tingkat kerapatan, bahkan suhu permukaan tetap berbeda meskipun arus bertemu. Ia berkata dalam hati, secara ilmiah, ini tak masuk akal. Air asin seharusnya bercampur dengan air asin. Tapi kenapa ini seperti ada dinding pemisah tak terlihat? Lebih aneh lagi, fenomena ini bukan hanya terjadi di China. Data dari Selat Gibraltar, Laut Merah, hingga Samudra Atlantik, semuanya menunjukkan pola serupa. Dua badan air yang saling berdampingan, namun tetap mempertahankan sifat masing-masing. Salah satu asistennya bertanya, apakah ini bisa dijelaskan oleh hukum fisika laut, Profesor? Dr. Liang menjawab dengan ragu. Secara teori harusnya bisa, tapi semakin lama aku meneliti, aku justru merasa ada sesuatu yang lebih besar dari ilmu manusia. Hari itu, ia menyimpan semua catatan di dalam file pribadi, diberi nama The Barrier We Can't See. Artinya, penghalang yang tak terlihat. Dan sejak hari itu, Dr. Liang mulai gelisah. Karena ia tahu, sains hanya mampu menjelaskan bagaimana, tapi belum tentu bisa menjawab kenapa. Malam itu, di Laboratorium Oseanografi milik Universitas Kelautan Qingdao, layar monitor menyala terang. Di hadapan Dr. Liang, terbentang grafik-grafik kompleks, arus laut, kadar salinitas, peta termal, dan perbandingan dari berbagai titik samudra di dunia. Ia duduk sendirian. Tumpukan jurnal ilmiah dan buku-buku tebal berserakan di mejanya. Namun pikirannya tak lagi setenang air laut. Selama berbulan-bulan, ia menganalisis fenomena pertemuan dua laut dengan karakter berbeda. Ia berharap bisa menemukan penjelasan matematis yang solid. Namun kenyataannya, semakin ia menggali, semakin ia kehilangan kepastian. Jika dua cairan dengan salinitas berbeda bertemu, secara hukum difusi, mereka akan bercampur secara perlahan, pikirnya sambil menatap layar. Tapi laut tidak mengikuti rumus yang ia hafal. Justru, di titik-titik tertentu, laut seolah menolak bercampur. Ia memutar ulang rekaman bawah laut dari Selat Gibraltar. Tampak jelas dua warna air berbeda, biru kehijauan dan biru gelap, bergerak berdampingan, tapi tak bersatu. Ia menulis di catatannya, tidak ada dinding fisik, tidak ada batas buatan, tapi air itu tetap tidak bercampur. Apakah ini hanya kebetulan geofisika? Atau ada sesuatu yang belum kita pahami? Pada sebuah konferensi ilmiah internasional yang ia hadiri di Malaysia, Dr. Liang mempresentasikan temuannya. Saat sesi tanya-jawab, seorang profesor Muslim dari Arab Saudi mengangkat tangan dan berkata, "Maaf, Profesor Liang, apakah Anda tahu bahwa fenomena ini pernah disebut dalam kitab suci kami, Al-Quran, lebih dari 1400 tahun yang lalu?" Dr. Liang mengerutkan dahi. Apa maksud Anda, lautan yang tak bercampur disebut dalam Al-Quran? Profesor itu mengangguk. Ya, dalam surah Ar-Rahman, Tuhan berfirman, Maraja al-Bahraini, yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dua laut bertemu, tapi di antara keduanya ada penghalang yang tidak mereka langgar. Ayat 19 dan 20. Ruangan itu seketika sunyi. Dr. Liang tidak menjawab, tapi ia langsung mencatat potongan ayat itu. Dan malam itu juga,
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membuka terjemahan Al-Quran dengan tangan gemetar. Pagi itu, di sela-sela konferensi ilmiah di Kuala Lumpur, Dr. Liang duduk di taman kecil di belakang gedung hotel. Udara masih sejuk dan pikirannya masih sibuk mencerna apa yang ia dengar malam sebelumnya. Bagaimana mungkin kitab kuno dari abad ke-7 bisa menjelaskan fenomena laut yang bahkan baru dipahami lewat teknologi modern? Suara langkah mendekat memecah lamunannya. Ternyata itu adalah profesor Arab Saudi yang tadi malam mengutip ayat Al-Quran. Namanya Dr. Abdul Latif, ahli kelautan yang juga dikenal sebagai dai ilmiah di negaranya. Dr. Latif duduk di samping Dr. Liang dan tersenyum ramah. Apakah Anda sempat mencari ayat yang saya sebutkan tadi malam, Profesor Liang? Dengan nada ragu, Dr. Liang menjawab, Saya cari terjemahannya semalam, dan saya tidak mengerti. Bagaimana bisa kitab agama menyebut sesuatu yang bahkan tidak mungkin diketahui manusia waktu itu? Dr. Latif mengangguk pelan. Itulah mengapa banyak dari kami yang yakin Al-Quran bukan hasil pikiran manusia, tapi wahyu dari Sang Pencipta yang maha mengetahui ciptaannya. Dr. Liang terdiam. Apakah ada ayat lain yang juga menyebut hal-hal seperti ini? Tanyanya, masih belum yakin antara rasa penasaran dan keraguan. Dr. Latif membuka aplikasinya dan membacakan. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, berdampingan. Yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas, yang tak bisa dilampaui. Al-Quran, Surat Al-Furqan, ayat 53. Dr. Liang menarik napas panjang. Ayat itu tidak hanya menggambarkan pertemuan laut, tetapi juga menjelaskan bahwa ada batas yang tak bisa dilampaui. Apakah ini hanya kebetulan puisi? Atau memang ada makna dalam? Gumamnya dalam hati. Dr. Latif menatapnya sambil tersenyum. Profesor Liang, ilmu bisa membawa kita jauh. Tapi hanya hati yang jujur yang bisa membawa kita kepada kebenaran sejati. Kata-kata itu menancap dalam di benak Dr. Liang. Dan sejak hari itu, ia tidak hanya membaca jurnal ilmiah. Ia mulai membaca terjemahan Al-Quran, sedikit demi sedikit. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin tahu bukan hanya bagaimana dunia ini bekerja, tetapi siapa yang membuatnya bekerja. Setibanya kembali di China, Dr. Liang membawa lebih dari sekadar hasil penelitian. Ia membawa rasa penasaran yang mendalam, bukan tentang laut, tapi tentang wahyu. Di ruang kerjanya yang sunyi, di tengah tumpukan buku dan jurnal, Dr. Liang membuka sebuah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Mandarin. Buku itu dibungkus sederhana, tapi tiap halaman seperti menyimpan misteri besar yang belum ia pahami. Ia mencari ayat-ayat tentang laut dan menemukannya, bukan hanya satu, tapi beberapa. Pertama, ia membaca dari surah Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua laut mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Lalu, dari surah Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar, dan yang itu asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak bisa dilampaui. Dr. Liang membaca berulang-ulang. Ia membandingkan kata penghalang dan batas yang disebut dalam dua ayat itu dengan catatan lapangan dan grafik ilmiahnya. Kata yang digunakan adalah barzakh, katanya lirih. Berarti penghalang, pembatas, sesuatu yang tidak terlihat tapi nyata. Ia membuka jurnal oseanografi internasional dan menemukan istilah yang digunakan untuk fenomena tersebut. Haloklin dan termoklin, lapisan tipis yang membatasi dua air laut dengan kadar garam atau suhu berbeda, dan yang paling membuatnya merinding. Penjelasan ilmiah itu baru ditemukan abad ke-20. Tapi kitab ini sudah menyebutnya sejak abad ke-7. Yeah.